Selamat pagi, saudara terkasih di dalam Kristus. Inspirasi pagi ini saya ingin membawakan dengan judul Naik Level. Saya pernah membaca di satu artikel di sana bercerita tentang ada seorang profesor dari Amerika Serikat yang melakukan survei kepada 50 anak-anak. Di mana profesor ini menanyakan kepada anak-anak tersebut, ya kan, bagaimana pengalaman mereka di masa kanak-kanak yang mereka alami saat itu. Dari 50 anak-anak ini, 80% mereka mengatakan bahwa masa kanak-kanak mereka tidak menyenangkan. Karena mereka dididik dengan begitu keras, dengan disiplin, mereka dididik oleh orang tua mereka, disuruh belajar setiap hari. Kemudian mereka juga ada yang ibunya mereka menganggap, wah orang tua saya terlalu rewel, dan sebagainya macam. Profesor ini kemudian mencatatnya dan menyimpan setiap hasil wawancara dia dengan anak-anak ini, disimpannya dengan rapi. Singkat cerita, 34 tahun kemudian, profesor ini kembali membuka catatannya, hasil pembicaraan mereka dengan ke-50 anak tersebut, dan profesor ini mencoba untuk bertemu, ya kan, untuk mewawancarai kembali ke-50 anak tersebut. Itu sudah 34 tahun berlalu. Profesor mencoba mencari anak-anak yang pernah dia wawancarakan, dan akhirnya terkumpul 40 anak yang pada saat itu dia sempat mewawancarai. Dia mengatur waktu untuk bertemu satu persatu, yang tentunya mereka sudah dewasa, ya kan, karena sudah 34 tahun kemudian, dan profesor ini menanyakan hal yang sama kepada mereka. Ya kan, profesor ini menanyakan, bagaimana kamu ingat tidak masa kanak-kanak kamu itu seperti apa? Dan ternyata 80% dari mereka menjawab mereka bersyukur ya dengan apa yang mereka alami di masa kanak-kanak. Mereka bersyukur dengan didikan orang tua mereka yang dulu mungkin mereka menganggap, waduh terlalu keras, terlalu disiplin. Ya kan, mungkin mereka waktu itu merasa kecewa, mereka marah, mereka mau berontak. Tapi setelah 34 tahun kemudian, mereka merasa bersyukur memiliki orang tua yang mereka miliki saat ini. Karena mereka berbicara dengan didikan orang tua mereka waktu kecil, mereka saat ini bisa berhasil, mereka saat ini bisa maju, mereka saat ini bisa kuat, mereka saat ini bisa tough menghadapi segala rintangan, segala tantangan. Saudara terkasih di dalam Kristus, ini mungkin juga mencerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini kita merasa, aduh hidup kita sulit, hidup kita penuh masalah, penuh rintangan, sepertinya tidak ada harapan. Kita merasa, waduh, di mana Tuhan? Kita merasa mungkin kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi lewat ilustrasi ini, lewat artikel yang saya baca ini, saya mengerti bahwa apa yang kita alami saat ini, di saat kita taat, di saat kita percaya kepada Tuhan, ini adalah suatu yang harus kita lalui. Kita harus kuat, kita harus setia, kita harus taat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat melalui setiap masalah, setiap rintangan yang kita hadapi saat ini. Karena tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara terkasih dalam Kristus, kalau saat ini saudara mengalami suatu rintangan, suatu masalah yang mungkin saudara mengalami tidak ada harapan, percayalah. Ya, semua kita dapat lalui dengan kekuatan daripada Tuhan. Di mana Tuhan sendiri yang berjanji, Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera dan rancangan ke depan yang penuh harapan. Tuhan hanya minta satu, untuk kita maju melangkah bersama Tuhan, untuk kita naik level
naik level, dan kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan untuk kita semua adalah janji damai sejahtera, dan janji Tuhan untuk kita adalah masa depan yang penuh harapan. Demikian inspirasi pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.